Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara. Bersyukur kepada Tuhan masih diberi kesempatan berbagi spiritual jurnal dengan judul Abigail yang Bijak, bagian ketiga dari kitab 1 Samuel pasal 25. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh belajar dari sosok Abigail yang bijak dalam meresponi masalah dan bijak dalam berkata-kata. Saat ini kami mau merenungkan kelanjutan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Spiritual Journal bagian pertama kita belajar dari Abigail yang bijak dalam meresponi masalah. Bagian kedua belajar dari Abigail yang bijak dalam berkata-kata. Kita sudah membahas bagaimana Abigail berkata-kata saat bertemu Daud yang marah besar dan hendak pergi ke rumah Nabal untuk menumpas semua laki-laki. Perkataan Abigail membuat Daud mengurungkan niatnya. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas Abigail bijak dalam menyikapi suaminya. Mari kita baca di 1 Samuel 25 ayat yang ke-36. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Abigail seorang istri yang jujur dan bijak menghadapi tabiat suaminya. Ketika pulang, dia tidak langsung menceritakan apa yang dilakukannya terhadap Daud. Abigail juga tidak langsung menyalahkan tindakan suaminya terhadap Daud. Tetapi Abigail harus menceritakan hal-hal apa saja yang dia lakukan dan dia harus jujur pada suaminya. Apa yang dilakukan Abigail agar dapat menceritakan segala sesuatu yang dia lakukan pada Nabal suaminya? Mari kita membaca dari 1 Samuel pasal 25 ayat yang ke-37. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Alkitab menjelaskan baru keesokan harinya Abigail menceritakan semua tindakannya pada suaminya. Mengapa Abigail harus menunggu sampai keesokan harinya? Karena pada saat Abigail pulang, suaminya sedang mengadakan perjamuan di rumahnya. Dan saat itu Nabal sedang mabuk. Seperti yang tertulis di ayat 36 yang sudah kita baca tadi. Abigail tahu benar, tidak ada gunanya berbicara pada orang yang mabuk. Orang yang mabuk tidak bisa diajak bicara, omongannya ngaco kemana-mana. Karena itu ia menunggu sampai fajar menyingsing. Sebagai seorang istri, Abigail tahu benar karakter suaminya. Ia yang paling mengerti kondisi suaminya. Walau dia kaya dan berperangai jahat, tetapi Abigail tahu cara menghadapi suaminya. Ia tahu waktu yang tepat untuk membicarakan masalah dengan suaminya. Apa yang terjadi ketika Abigail memberitahu Nabal tentang hal yang dilakukan pada Daud? Mari kita membaca dari ayat 37 bagian akhir dan 38. Lalu berhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Nabal harus menanggung akibat perbuatannya pada para utusan Daud. Nabal telah berlaku tidak sopan dan dia tidak tahu cara berterima kasih pada Daud dan pengikutnya. Nabal telah menghina Daud, orang yang diurapi Tuhan sebagai raja atas Israel. Dan akibatnya Tuhan memukul Nabal sampai mati.
Saudara, di bagian ketiga ini merupakan bagian terakhir kita membahas 1 Samuel pasal 25 tentang Abigail yang bijak. Bijak dalam hal apa saja? Abigail bijak dalam meresponi masalah, bijak dalam berkata-kata, dan bijak dalam menyikapi pasangan maupun orang lain. Kiranya Roh Kudus menolong kita agar semakin bijak dalam merespon, bijak berkata-kata, dan bijak bersikap.